mungkin karena berkah dari wabah pandemi ini kan, jadi ada waktu untuk menyentuh itu lagi kan, untuk apa. Tuh sempat berdebu mungkin gitarnya Pastor. Sempat berdebu. Iya. Iya. Ya, kembali lagi bersama kita di obrolan kopi hangat. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan Pastor Kuliaman Purba, adalah orang yang tidak asing lagi bagi kita ya, khususnya bagi kaum muda di Keuskupan Agung Medan ini. Dan hal yang harus kita ulik dari Pastor Poli adalah bagaimana dia bisa menjadikan musik sebagai sarana pelayanan. Dan di sini sudah kita hadirkan Pastor Kuliaman. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Kita di sini mau bercerita Pastor bagaimana perjalanan Pastor yang dikenal orang sebagai seorang imam tentunya, dan juga punya nilai plus ya, nilai lebih karena bisa memproduksi musik, dan ini hal-hal yang sangat inspiratif juga bagi kaum muda kita. Nah, awal ini semua pasti berangkat dari keluarga. Bisa Pastor ceritakan bagaimana dulu bakat ini muncul dari keluarga atau gimana, Pastor? Baik, kalau latar belakang dari keluarga terkait dengan musik ini, saya bisa spontan katakan mungkin itu berasal dari ibu saya, karena ibu saya sejak mudanya dia udah tahu bermain gitar istilahnya, lalu juga menyanyi juga, tapi tidak terlalu hebat-hebat banget, seadanya. Dan kami sekeluarga, saya rasa kami ada 6 bersaudara, semuanya tahu musik. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh itu. Kami berenam semuanya tahu bermusik. Lalu lebih ke situ, jadi pengaruh ke keluarga dari ibu. Dari itu misalnya ibu sendiri nih, ya pasti kan punya ada lagu yang sering diperdengarkan untuk anaknya begitu ya. Apa lagu itu? Yang kiranya bisa langsung melekat. Melekat biasanya lagu-lagu Ebit Giade. Nah, maka sampai sekarang itu kalau sudah mendengar lagu Ebit Giade, saya pribadi misalnya langsung atmosfer rumah langsung hadir. Atmosfer rumah dan juga wajah ibu ya. Iya. Di antara lagu Ebit Giade itu, lagu apa yang sering dinyanyikan? Elegi Esok Pagi. Itu Elegi Esok Pagi. Elegi Esok Pagi. Ya. Gitu. Lagunya simpel dan menarik, ringan begitu. Nah, Pastor, ini kan perjalanan ini kan bukan hanya katakanlah seandainya pun keluarga punya bakat musik nih, ya kan pasti itu bisa dikatakan bisa mempengaruhi juga, dan tentunya lingkungan yang paling memberikan juga kontribusi besar. Jadi lingkungan Pastor sendiri juga ketika di rumah gimana, misalnya tetangga apa segala macam, atau lingkungan sekolah di mana Pastor di sekolah. Sebenarnya yang paling berpengaruh besar dan kuat yang membuat melejit bakat itu yang di dalam itu semakin tumbuh berkembang justru ketika di sekolah seminari menengah yang di Batang Siantar, Yesus Sacerdos. Nah, itu yang lebih mempengaruhi kuat. Ya. Jadi waktu di seminari nih Pastor kan, jadi apakah ada jadwal khusus atau latihan khusus atau alat musik apa yang Pastor pegang dulu pada waktu itu sejak di SMA atau sekolah seminari menengah? Di seminari memang musik itu dikembangkan dengan baik. Alat musik yang pertama saya pakai itu sebenarnya gitar bass sebenarnya. Saya lebih ke kelompok dulu, atau di seminari menengah saya lebih di kelompok musik band. Baru setelah itu tertarik kepada alat-alat musik yang lain, mulai pelan-pelan ke harmonium, kemudian ke organ, ke keyboard dan sejenis itu, lalu pelan-pelan mengembang ke yang lain.
Dan satu hal nih pastor, sejauh yang kami tahu ya, ada dulu grup band pastor waktu di seminari. Apa nama grup band itu? Apa dulu ya? Primus Inter Paris Band, Big Band. Big Band ya. Jadi itu dulu sangat apa ya? Di seminari dulu bisa dikatakan pemain-pemainnya dulu termasuk orang-orang yang hebat juga bermusik atau orang-orang yang sudah pernah main band juga di luar ya, pastor. Iya, yang sudah ada latar belakangnya. Ya, dan itu membuat bisa lebih lancar ya. Nah, kita kembali tadi kepada pengelolaan diri tentang musik ini. Pastor sendiri kan punya band tadi, dari keluarga juga sudah dibekali seperti itu, dan ini kan tidak berhenti begitu saja. Kapan pastor ini mulai menulis lagu? Nah itu dia. Baru nanti coba mengeksplorasi lagi lebih luas tentang musik ini ketika masa pendidikan frater, masa pendidikan imam, mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya. Karena di situ saya bisa katakan musik saya yang waktu SMA Seminari Menengah itu lebih matang, lebih dipermatang lagi, mulai pelan-pelan mencoba untuk mengkompos lagu, mengarang lagu, mencipta lagu dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya. Baru ternyata lagu itu cukup dinikmati orang, diminati, dan saya pun juga senang dengarnya. Akhirnya ini membuat saya termotivasi lagi untuk mengembangkan lagi. Ternyata saya sepertinya memiliki potensi ini, makanya saya coba kembangkan, semakin belajar lagi. Sekali lagi saya belajar musik bukan akademis, saya bukan akademisi, lebih ke praktisi, lebih ke otodidak, dan nuansanya lebih ke untuk hobi saja, bukan untuk sebagai serius amat, tapi hanya untuk senang, hobi, dan ya refreshing, tetapi ternyata juga memberi efek kepada yang lain. Nah, ini yang paling menarik, pastor. Pastor katakan tadi itu sebuah hobi, refreshing kan. Itu ada hal apa ya? Jadi setidaknya dari yang kita ketahui ada sejumlah lagu yang kemudian dinyanyikan di paroki-paroki, bentuk kor. Itu kalau di masa prater itu sudah ada berapa lagu yang saya ingat pastor ini? Kalau saya ingat itu sekitar 25, sekitar 25 ya, lagu kor ya, kompleks ya. Partitur lagu ya, sekalipun yang hits atau yang kita sebelah dulu hits ya pada di konteks kita tidak sebanyak itu, tapi umumnya kesaksian orang umumnya menikmati lagu itu, syukur kepada Allah, itu saja. Dan itulah yang kami mau ulik lagi, pastor, karena dari umat kita sendiri juga mengatakan, atau umat yang lain mengatakan bahwa ternyata ketika mendengar sebuah lagu baru itu, kalau langsung dilihat, langsung didengar ya, oh ini karangan Pastor Poli, artinya brand pastor itu sudah ada di mata publik, di mata umat kita ya. Ketika mendengar sebuah alunan lagunya, orang langsung tahu ini karangannya Pastor Poli gitu ya. Itu memang ada semacam jenis yang misalnya kalau begini musiknya, atau saya biasanya seperti ini gitu, pastor. Nah, saya pun kalau ditanya itu tidak bisa saya jawab, karena bukan sengaja saya cipta demikian bahwa ini karakter saya ini, tapi mungkin tertuang sendiri karena kita sering berkutat memakai melodi itu atau notasi itu, akhirnya kita lebih sering menggunakan itu, akhirnya ciri itu nampak sendiri dari lagu itu sendiri. Nah, begitu. Kalau ditanya apa yang mempengaruhi juga, umumnya yang mempengaruhi tidak ada sebenarnya musisi tertentu yang mempengaruhi, lebih global musik yang mempengaruhi saya. Dari genre-genre apa yang pastor sering dengar nih sehingga genre musik yang sering saya dengar biasanya itu lebih ke klasik, itu pun klasik gerejani, lebih ke klasik gerejani, lalu ke genre pop juga. Nah, genre musik elektrik juga, EDM sekarang disebut EDM, lalu juga genre musik yang tradisional, musik etnik kita begitu. Itu musik Nusantara, itu lebih yang mempengaruhi, sehingga mungkin di dalamnya juga mempengaruhi melodi-melodi yang tertuang yang terinspirasi. Nah, ini kan pastor dalam perjalanan ini sudah agak panjang begitu menjadi seorang
pembuat lagu, pencipta lagu, dan juga kompos musik begitu. Dari pastor sendiri, apa pengalaman pahit gitu yang pernah pastor alami gitu? Pastikan mungkin ada gitu, mungkin ada. Kalau disebut pahit, belum sampai pahit lah. Lebih baik lebih enak pengalaman tidak mengenakan begitu. Iya. Nah, pengalaman tidak mengenakan karena musik ini adalah ketika masa pendidikan itu, bahwa pernah saya dipandang oleh pendidik atau pembimbing atau pembina saya tidak bijaksana atau kurang bijaksana untuk memilah prioritas di dalam hidup kita. Nah, bahwa saya dipandang tidak bijaksana memilih lebih jadi dipandang terlalu asik saya di dunia musik ini, karena waktu itu kan pernah kami membuat project membuat album sampai 4 album itu, para frater mengelola itu juga, para pastor juga direkrut juga bersama dengan kaum muda OMK pada masa itu, dan waktu memproduksi itu memang membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran. Nah, sehingga di satu sisi kita ingin ini produksi dengan baik, dengan bagus, semaksimal mungkin, sekreatif mungkin. Di satu sisi juga kami tidak boleh lupa akan panggilan hidup kami menjadi seorang imam, begitu, menjadi seorang kapusin yang memang itu yang harus prioritas. Itulah kira-kira pengalaman yang kurang mengenakan pada waktu itu. Nah, ini kan ada tadi pengalaman kurang mengenakan lah, atau tanda kutip pahit begitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang membuat pastor sendiri bisa bangkit dari itu. Udahlah begini. Apa pengalaman itu yang bisa membuatkan pastor bisa bangkit dari pengalaman itu? Pengalaman yang buat saya bangkit adalah menyadari bahwa musik ini ternyata bisa memberikan kontribusi yang baik kepada umat. Nah, itu membuat saya menjadi bersemangat, memiliki niat lagi untuk memperdalam lebih serius, lebih matang lagi tentang musik ini. Ternyata musik ini bisa membuat orang, bisa membuat umat, bisa membuat siapa saja sampai kepada, dalam konteks panggilan kami, sampai kepada Tuhan bahkan begitu kan, sampai kepada hidup menjemaat, sampai kepada juga ajaran iman, ajaran gereja. Nah, lalu sampai juga saya kepada refleksi, ternyata musik ini, saya sampai kepada refleksi, musik ternyata dalam hidup seperti kami ini, menjadi seorang imam atau menjadi seorang kapusin bukan menjadi tujuan, tetapi musik menjadi sarana. Nah, jadi musik ini menjadi sarana bagi saya sebagai petugas pastoral, sebagai pastor, sebagai biarawan kapusin, untuk membuat umat sampai kepada Tuhan begitu. Dalam bahasa gereja lebih memelihara atau menyelamatkan jiwa umat yaitu dalam cara ini. Bukan berarti itu cara satu-satunya, tapi sebagai sarana pastoral. Nah, ini kan pastor sendiri sebagai seorang imam kapusin ya. Dalam berkarya itu misalnya kan, apakah nilai-nilai kekapusinan itu juga sering muncul dalam lagu? Iya, tentu. Ada beberapa lagu yang saya memang ambil liriknya itu dari teks 21 Fransiskus. Nah, teks 22 Fransiskus itu langsung saya adopsi itu sebagai liriknya, lalu melodinya saya coba kreasikan, saya coba ciptakan, dan ternyata dinikmati oleh, minimal di komunitas, minimal di intern para frater, intern kapusin dinikmati, atau di paroki waktu itu paroki Jalan Medan cukup dinikmati, dan sekarang pernah juga kita bawakan di sini dan menyebar juga kemana-mana karena sudah bentuk file, dinikmati juga oleh, saya tidak tahu lagi udah sampai di kemana lagi itu karena udah sering diminta itu. Demikian. Nah, ini kan pastor ini perjalanan panjang nih. Kami yakin bahwa pastor adalah seorang musikus yang sudah dewasa. Tapi kan pada awalnya masih banyak musisi-musisi yang kekanak-kanakan begitu. Itu sampai kapan itu pastor bisa temukan bagaimana bermusik itu dari hati yang soft gitu dia, lembut, dan benar-benar memang menceritakan musik itu dibandingkan menceritakan kebolehan begitu pastor. Oh, betul ya. Nah, tentu saya berbicara pengalaman saya ya. Pengalaman saya memang
evolusi, saya sebut dulu evolusi lagu yang saya karang itu memang ada tahap-tahapnya begitu. Memang saya akui pada masa tingkat-tingkat awal, tingkat 1, tingkat 2 yang masih segar itu filsafat, materi-materi filsafat, Materi yang berat ya. Iya, sehingga mempengaruhi juga musik. Nah, waktu itu masih ada konsep saya, sebuah musik itu bagus berkualitas ketika dia rumit. Nah, kan begitu. Nah, lalu juga alasan utama dulu mengarang lagu pada tahun-tahun pertama itu, tahun-tahun awal adalah ya untuk lomba cipta lagu. Nah, sebuah lagu menjadi berkualitas ketika rumit. Nah, dan sulit dinyanyikan, dan itu baru dikatakan bagus. Nah, dalam bahasa tadi yang seperti kamu bilang tadi, ingin menunjukkan kebolehan di dalam membuat notasi yang rumit dan modulasi di sana sini dan kerumitan di sana sini, untuk kebolehan bahwa ini lagu yang sulit dan berkualitas. Nah, tetapi perlahan berevolusi ternyata sampai pada tahap ternyata musik itu sebenarnya hendak menyampaikan pesan, bukan untuk menyampaikan kehebatan, kerumitan, kebolehan. Musik itu sebenarnya sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, akhirnya saya sampai pada tahap-tahap di tahun-tahun terakhir mau tabisan, saya sampai mengarang lagu itu akhirnya sampai kepada nilai itu, bahwa lagu ini untuk dikonsumsi, untuk menyampaikan nilai dalam lagu itu, bukan untuk lah melodinya boleh enak, boleh ini, boleh rumit, tetapi jangan lupa pesan dari lagu itu lebih. Ya kan pastor, ini pastor sudah melayani umat, ya kan, sudah ada kesibukan tertentu. Tentu kan kami juga pengen tahu nih bagaimana manajemen waktu pastor sehingga musik ini tidak tertinggalkan, pastor. Iya ya. Kalau jujur saat ini ketika ini direkam, sudah pelan-pelan agak terhenti. Passion atau saya sebutlah dulu aktivitas saya di musik, baik itu dalam mencipta lagu, mencipta chord, ataupun saya juga dulu sering melatih pemusik atau merekrut orang-orang muda untuk mau melayani gereja dalam bidang musik. Nah, itu dia. Oleh karena kesibukan yang saya sebagai imam, sebagai pastor rekan di sini, harus diakui memang harus lebih pandai-pandai lagi untuk mengatur waktu. Biarpun akhirnya saya harus menyadari bahwa prioritas juga harus memang lebih karena panggilan saya sekali lagi adalah untuk menjadi imam, untuk menjadi gembala umat. Boleh sarana musik saya pakai untuk di dalamnya. Demikian, harus saya akui memang saya sudah agak sulit, agak berkurang ya. Dari sebelumnya ya, waktu prater pun masih banyak waktu ya pastor ya. Iya. Sekarang udah pastor apalagi dengan posisi sekarang ini banyak urusan prestasi kemana-mana, banyak juga. Ini ada juga sebenarnya keinginan atau harapan pastor ke depan bagaimana dengan melihat ya situasi di gereja kita ini, kaum muda kita yang lumayan atau pasti banyak bakat untuk bermusik. Apa harapannya kira-kira pastor sebagai inilah yang sudah pemusik lah dikatakan? Harapan saya memang kepada kaum muda gereja, terutama dari sisi musik yang sedang kita bicarakan ini. Musik adalah bahasa komunikasi yang universal. Nah, sehingga sebenarnya para gembala umat juga para petugas pastoral juga mesti melihat musik gereja ini menjadi sarana bagi kita kerasulan kepada kaum muda sebenarnya. Kerasulan untuk kaum muda. Mengapa? Karena kaum muda itu dunianya dan lebih enak, lebih dinikmati. Boleh aneka ajaran iman, aneka katekese, aneka yang lain itu di dalamnya dikemas dalam sebenarnya bisa dikemas dalam musik. Nah, musik ini bisa kita perluas ya, bisa lagu, bisa yang lain-lain. Nah, itunya kalau ditanya harapan saya tentang itu, harapan saya memang kami sebenarnya para gembala-gembala umat ini, sebenarnya para pastor, para frater mesti juga melihat peluang ini sebagai sarana untuk kita kerasulan, apalagi pada dunia yang
sekarang yang sudah mulai yang sudah digital, yang sudah jaringan internet sudah lancar, itu sebenarnya peluang besar untuk kita menyampaikan ajaran gereja, menyampaikan iman kita, bersaksi tentang hidup kita, justru boleh dari sisi musik. Nah, satu sisi boleh, di sisi lain silakan, mungkin ada bakat-bakat yang lain dari sisi lain, tetapi sisi musik ini juga jangan diberikan porsi ya pastor ya. Iya, porsi. Nah, ini kan pastor juga setuju bahwa dalam dunia digital ini kita harus bergerak ya. Musik yang diproduksi dalam dunia digital juga amat perlu begitu pastor ya. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira bisa kita lakukan ini pastor ke depan sehingga anak muda kita ini bisa tergerak atau berkontribusi atau berpartisipasi aktif di gereja, khususnya bagian musik pastor? Nah, memang harus pendekatannya lebih pendekatan milenial untuk kaum muda yang sekarang, tanpa harus juga mengesampingkan, tentu tanpa mengesampingkan tata liturgi gereja Katolik yang resmi tentu ya, tanpa mengesampingkan itu. Nah, kiat-kiat saya rasa atau cara-cara yang bisa ditempuh untuk membangkitkan kaum muda ya, seperti membentuk komunitas-komunitas basis sebenarnya, membentuk kelompok-kelompok musik, yang membentuk komunitas musik yang di dalamnya mereka bisa saling bersharing, bisa saling mengembangkan diri, bisa saling juga berkreasi untuk mengembangkan, bukan melulu untuk show atau bukan melulu untuk memperlihatkan diri, tetapi lebih menanamkan dalam diri kaum murid sebenarnya melayani dalam apa yang bisa mereka sumbangkan, bisa dalam bentuk musik itu sebenarnya. Maka sebenarnya caranya membentuk komunitas-komunitas, membentuk kelompok-kelompok tertentu yang punya passion di situ ya. Iya. Kalau pastor melihat nih kan di kesekupan kita ini, apakah memang gereja sendiri sudah mempunyai banyak perhatian terhadap ini, khususnya musik gereja ini? Belum maksimal sih sebenarnya, dapat diakui belum maksimal. Oke, mungkin masih berfokus pada sisi lain ya, kita bisa mengerti, tetapi yang sejauh yang kami alami ini masih belum gerak sebagai satu kesekupan, tetapi masih gerak-gerak personal saja itu sebenarnya. Nah, itu yang kami lihat. Nah, kan gini, ini pertanyaan kita kan berdasar pada minimnya pemusik gereja itu tentu, yang kedua juga minimnya lagu-lagu yang bernuansa core, yang ciptaan-ciptaan baru selain buku-buku kita ini pastor. Iya ya. Artinya kan banyak juga seperti karangan-karangan pastor kan, misalnya lagu-lagu yang sudah booming ya, artinya memang benar-benar menyentuh. Ada sisi-sisi yang diperhitungkan juga di situ kalau nggak salah ya. Ada beberapa hal sisi yang diperhitungkan dalam pembuatan lagu rohani. Tapi tentu itu juga kan, kalau cuman itu aja kan nggak berkembang juga. Tapi bagaimana pastor? Apalagi sekarang pastor punya kesibukan nih. Apa kira harapannya kepada para frater atau punya kesempatan lain gitu? Memang kita juga berharap ini menjadi gerakan keuskupan sebenarnya. Misalnya ini bisa digerakkan dari komisi liturgi sebenarnya kan, membentuk sebuah pusat musik liturgi atau juga sejenisnya, sehingga bibit-bibit yang sebenarnya itu bisa diakomodir, bisa dianimasi sebenarnya untuk mengembangkan musik gereja Katolik itu. Masing-masing hanya bisa memberikan kontribusi, baik itu dari kaum religius ataupun awam, bahkan juga kaum muda bisa sebenarnya, asal ini memang diciptakan sebuah sistem, diciptakan sebuah kegiatan yang menuntun orang untuk berkreasi sejenis apalah, pelatihan, misalnya pelatihan organis, pelatihan mistina, pelatihan pemazmur, pelatihan dirijen dan sebagainya. Itu sebenarnya cara-cara yang boleh ditempuh untuk membentuk ini, untuk concern kita kepada musik liturgi atau musik gereja. Nah, terlepas dari itu semua pastor, kan tentunya perjalanan pastor tidak begitu singkat ya, pasti sudah lama. Dari pastor sendiri nih,
apa pelajaran yang bisa kita ambil menjadi seorang pemusik itu harus begini, atau setidaknya dari pengalaman pastor bagaimana menjadi seorang yang dikenal sekarang sebagai musisi begitu. Apa pengalaman, apa kiat yang pastor lakukan supaya bisa menjadi seperti itu? Nah, kalau ditanya tentang itu, menjadi pemusik itu atau menjadi seorang musisi adalah menjadi pribadi yang lebih mengekspresikan dirinya lewat musik itu, dan tentu ekspresi itu hendaknya membawa pesan yang memberikan efek positif kepada yang lain. Nah, itu saya bahasakan. Maka ketika kita misalnya ingin berkreasi, ingin berkecimpung, ingin melayani dari sisi musik, hendaknya itu menjadi ekspresi diri kita, ekspresi wujud diri kita yang kejujuran begitu. Iya, kejujuran kita yang memiliki pesan, memiliki makna yang tentu pesan itu atau makna itu adalah positif, yang memiliki pesan positif, makna positif yang bisa di-sharingkan kepada yang lain, yang bisa jadi juga memberikan efek positif juga kepada yang lain. Misalnya lagu-lagu yang saya coba karang itu tentu bukan asal jadi kan. Itu menjadi refleksi permenungan saya ungkapkan dalam nada dan saya sharingkan ini pesannya, dan akhirnya syukur kepada Allah rupanya dinikmati pesan itu sampai kepada orang yang menyanyikan atau orang yang memainkannya dan sebagainya. Itu pastor, berapa lama waktu yang pernah paling lama pastor membuat lagu? Satu lagu berapa lama? Ada pernah sampai 2 bulan. 2 bulan ya satu lagu. Iya. Karena apa? Akhirnya memang lagu itu jadinya seperti tidak satu kesatuan. Nah, tetapi di satu sisi dia tidak satu kesatuan, di satu sisi dinikmati. Nah, itu juga dia dinikmati, enak-enak didengar. Nah, tetapi ada juga pernah lagu selesai satu lagu dalam suatu hari atau 1 minggu, ada pernah itu. Ya. Nah, maka nggak bisa dikatakan bahwa saya harus selesaikan ini, tidak bisa memang. Kadang dia buntu, kadang dia mengalir, begitu saya rampung begitu. Nah, pada saat kapan itu pastor merasa buntu gitu? Biasanya terjadi kebuntuan ya ketika terdistraksi kepada yang lain, misalnya ada kegiatan, ada aktivitas lain, akhirnya yang wajib ya. Iya, akhirnya itu yang bisa memotong, yang membuat dia tercancel. Akhirnya ketika mau memulai lagi, masuk lagi kita ke dunia, ke atmosfer yang awal tadi. Bagaimana dulu nuansanya ini? Memang sebenarnya kalau mencipta lagu harus selesai pada waktu itu sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, justru ini kerekoman kami kepada pastor kan gitu. Kita lihat kan jadwal pastor itu ketat ya, mulai dari pagi sampai malam kan, itu jelas itu. Artinya kalau misalnya orang di luar pastor, misalnya kan orang bisa sampai tidur sampai larut pagi gitu kan, dan bisa istirahat kan gitu. Tapi justru ini yang kami mau tanya, apakah memang dengan disiplin diri yang kuat itukah yang membuat pastor bisa bertahan, masih bisa memproduksi lagu-lagu pastor? Ya, boleh dikatakan demikian, bahwa kita tidak gampang untuk disiplin diri, memang tidak gampang. Tetapi berusaha untuk memaksa diri, dan sekali lagi komitmen kepada prioritas, sekali lagi itu kan. Kita juga tak boleh terlalu asik dengan yang tidak prioritas. Mesti yang prioritas seperti hidup kami ini, mesti kami kan ada tata harian hidup yang mesti jam sekian ini, jam sekian ini. Nah, maka ketika melihat situasi, menyadari bahwa jam sekian ini, maka kita akhirnya berusaha untuk bijaksana. Oh, kita harus selesaikan ini. Saya harus selesaikan, rampungkan lagu ini. Saya harus coba bereskan secepat mungkin. Nah, sekalipun di dalamnya kadang buntu, kadang mengalir begitu saja. Memang dibutuhkan untuk kesetiaan kepada disiplin diri. Nah, pastor, dari mengingat ini banyaknya lagu pastor ya, itu pada akhirnya lagu-lagu itu inspirasinya yang paling kuat itu datang dari mana, pastor? Misalnya, apakah ketika bisa justru inspirasi itu datang atau gimana? Itu pada akhirnya di mana itu pastor dapatkan inspirasi itu? Banyak hal itu. Beraneka ragam sebenarnya saya sebut.
Nah, ada lagu memang dari hasil refleksi saya, ada juga banyak lagu hasil dari permintaan. Oh, itu juga Pastor. Nah, banyak ada beberapa lagu saya memang diminta untuk menciptakan itu. Nah, diminta untuk misalnya Keuskupan Agung Medan sedang mengadakan sinode, tolong buatkan dulu ini. Nah, tetapi tetap menjadi refleksi saya, tentu permenungan saya atas itu kan. Nah, lalu ada juga dari pengalaman saya. Nah, itu. Maka apa tadi pertanyaannya? Ini puncak inspirasinya gimana gitu? Oh iya. Nah, kadang misalnya ketika dia pengalaman pribadi saya tuang dalam lagu itu, ketika saya memang memiliki waktu untuk refleksi diri, bermenung dalam doa-doa saya, itu biasanya lagu itu saya tuangkan. Misalnya ada pernah saya ciptakan lagu Menjelang Kol Kekal, ada. Nah, itu memang dari refleksi dari diri saya, dan memang itu berasal dari doa dan lirik itu pun dari doa saya. Nah, tapi ada sisi lagi lagu itu memang dari, misalnya saya juga beberapa mars saya ciptakan. Nah, itu lirik itu dari sekolah itu, instansi itu misalnya. Atau ada perlombaan yang membutuhkan lagu jenis ini, saya ciptakan itu. Nah, itu dia kira-kira. Maka ketika dikatakan yang inspiratif atau yang inspiratif, umumnya yang saya temukan ketika waktu tenang. Ya, Pastor. Jadi ini Pastor, menemukan waktu tenang ini, Pastor itu sediakan waktu berapa waktu dalam satu hari untuk menenangkan diri gitu? Biasanya saya beri waktu setengah jam ketika setelah ibadah sore itu. Ya, saya beri waktu ketika ibadah sore, karena umumnya sore kan tidak ada lagi pikiran untuk mau aktivitas yang serius. Ya, sehingga sudah akan mau ke istirahat kan. Umumnya saya beri waktu refleksi, meditasi, waktu untuk renungan pribadi itu setengah jam setelah ibadah sore. Di situ umumnya kita menenangkan diri bersama lagi Tuhan, menimba kekuatan dan melihat kilas balik hidup bagaimana. Nah, kadang di situ juga muncul inspirasi yang misalnya mencipta lagu, atau bahkan juga ide-ide tertentu, bukan hanya lagu ya, bukan hanya dari sisi musik, dari hidup kita juga, kebijakan-kebijakan tertentu, dan juga ada sikap-sikap batin tertentu juga umumnya terjadi di peristiwa itu. Nah, begini Pastor, pada sebelum mengakhiri pertemuan kita ini atau pertemuan kita ini yang sangat hangat ini, saya mau nanya juga kepada Pastor. Ini kan musik ini punya nilai tersendiri. Pastor juga punya nilai tersendiri. Memang Pastor katakan tadi menyeimbangkan itu. Apakah setiap hari itu berhasil penyimbangan itu? Ya, memang tidak selalu berhasil, tidak selalu berhasil. Kadang misalnya saya sering asik sendiri, akhirnya kelewatan. Kadang juga ya lupa sama sekali. Misalnya sekarang akhir-akhir ini saya sudah mulai pegang lagi alat musik. Mungkin karena berkah dari wabah pandemi ini kan, jadi ada waktu untuk menyentuh itu lagi kan, untuk mengapa. Tuh sempat berdebu mungkin gitarnya Pastor. Sempat berdebu. Iya. Iya, sempat berdebu, bahkan sempat kuku pun panjang, tidak ketika memegang lagi tidak bisa lagi kan. Nah, itu dia. Nah, ini Pastor. Jadi sebagai kata penutup ini dari Pastor, kita mau katakan kepada apa yang menjadi harapan Pastor lah kepada kaum muda kita untuk mengembangkan diri dalam hal musik ini. Oke. Harapan saya bagi kaum muda, silakan gali potensi Anda, potensi kita dari sisi musik tentu, untuk mengekspresikan diri kita, untuk mengekspresikan pengalaman diri atau pengalaman iman kita, pengalaman hidup kita, yang tentu kita harap itu adalah sesuatu yang bermakna, sesuatu yang positif, yang boleh kita sharekan kepada yang lain. Lewat musik kita bisa mengungkapkan diri kita bisa memuji Tuhan, kita juga bisa melayani sesama, kita bisa melayani gereja. Saya rasa Allah akan senantiasa menemani kita di dalam pengembangan diri kita. Maka saya mengajak kaum muda untuk tetap sanggup, untuk tetap mau memberi diri pelayanan di bidang musik gereja ini. Oke. Dan terima kasih Kopi Hangat
kita sudah berbincang lebih dari 30 menit ya bersama Pastor Poliaman, seorang musikus dan juga seorang imam Kapusin. Dengan kesederhanaannya, moga-moga teman-teman, sobat-sobat kopi hangat tetap semangat dan jangan pernah lupakan momen-momen indah kita ini.